سمع الله لمن حمده الله 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 أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lakum al-shamsa wal qamara ilayhi wa sakhkhara lakum al-laila wan nahara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذين خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Jemaah salat khusus Ramadan, salat gerhana bulan yang dirahmati Allah dan semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini 14 Syawal 1442 Hijriah bertepatan dengan hari Rabu 26 Mei 2021. Mencari satu fenomena alam yang mana itu adalah merupakan salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Fenomena itu adalah gerhana bulan total yang mana saat ini telah dimulai prosesnya. Gerhana ini dapat diamati di seluruh wilayah Indonesia dan akan banyak sekali nanti kita dengar, kita saksikan, kita lihat di berita-berita televisi, di medsos, di media-media cetak, para fotografer profesional dan fotografer amatir atau fotografer dadakan yang beraksi dan berselfie menangkap peristiwa tersebut di HP-HP mereka, di kamera-kamera mereka. Padahal ini bukanlah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika terjadi gerhana bulan adalah beliau tampakkan rasa takut beliau akan fenomena alam tersebut. Beliau memperbanyak takbir, beliau memperbanyak tasbih,
memperbanyak tahmid, tahlil, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan atas segala dosa-dosa dan kesalahan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa alam gerhana bulan ini atau gerhana matahari melahirkan berbagai macam mitologi atau mitos di berbagai belahan bumi, di berbagai belahan dunia, bermacam-macam mitos. Di negeri Cina kuno, orang percaya bahwa gerhana itu terjadi karena seekor naga langit yang membanjiri sungai dengan darah, lalu naga langit itu menelan sungai itu. Itu sebabnya orang Cina menyebut gerhana sebagai Qi, yang artinya adalah memakan. Dan di Jepang, orang-orang Jepang dahulu mempercayai bahwa gerhana terjadi karena ada racun yang disebarkan ke bumi, dan untuk menghindari air yang ada di bumi terkontaminasi atau tercemar oleh racun itu, maka masyarakat Jepang pada zaman dahulu menutupi rapat-rapat sumur-sumur mereka, tempat-tempat penyimpanan air mereka, agar tidak terkena racun yang disebarkan dari langit. Dan di Indonesia, khususnya di daerah kita ini di Pulau Jawa, dahulu orang-orang menganggap bahwa gerhana bulan itu terjadi karena ada Batara Kala. Batara Kala atau raksasa yang jahat yang memakan bulan. Mereka kemudian beramai-ramai. Otif sendiri pernah mengalami zaman itu, yaitu ketika ada gerhana bulan, Otif dan teman-teman begitu beramai-ramai memukuli kentongan yang katanya untuk menakut-nakuti dan mengusir Batara Kala. Demikian pula dengan orang-orang jahiliyah, orang-orang Bani Quraisy di zaman Rasulullah SAW. Mereka mengaitkan, mereka menghubung-hubungkan gerhana bulan itu dengan kejadian-kejadian tertentu yang ada di bumi, seperti adanya kematian atau kelahiran seseorang. Percayaan ini terus dipegang secara turun-temurun sehingga menjadi keyakinan yang umum di masyarakat pada zaman itu. Di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi gerhana matahari. Pada saat yang bersamaan, putra beliau Ibrahim bin Muhammad SAW meninggal dunia. Sebagian orang Quraisy kemudian mengaitkan peristiwa alam tersebut dengan kematian putra beliau Ibrahim bin Muhammad SAW. Mereka beranggapan bahwa peristiwa tersebut atau peristiwa gerhana matahari tersebut adalah karena alam itu berduka cita atas kematian putra beliau, kematian Ibrahim bin Muhammad SAW. Semua kepercayaan itu adalah mitos atau tahayul, yang salah satu penyebabnya adalah karena kejahilan kita, kekurangtahuan kita, kebodohan kita, pengetahuan kita yang masih sedikit tentang alam, dan kita yang diracuni oleh TBC. Apa itu TBC? Tahayul bid'ah rohani. Tahu kita semua mau kita mencari. Dan jiwa mereka masih diliputi oleh keyakinan paganisme atau penyembahan kepada selain Allah, kepada dewa, kepada batu, kepada langit, kepada bulan, kepada matahari, kepada lautan atau kepada samudra, bahkan kepada satu tokoh fiktif yang kita kenal atau kita sebut dengan Nyai Doro itu. Lalu kita semua mau itu tidak menjadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jemaah berkahana bulan Istighfar sholat al-Qurban yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu misi atau tujuan dari syariat Islam adalah melenyapkan mitologi atau mitos dari keyakinan manusia. Mitologi atau mitos adalah kepercayaan yang bersemayam dalam jiwa masyarakat, akan tetapi tidak memiliki dasar as-sunnah dan Al-Quran, tidak memiliki dasar nalar dan wahyu. Dalam masalah gerhana ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya
tanda-tanda kemahakuasaan Allah, tanda-tanda kemutlakan Allah atas semua makhluknya. Fenomena alam yang berwujud gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan, bukan terjadi karena adanya kematian atau kelahiran seseorang atau peristiwa-peristiwa yang lainnya. Justru dengan adanya fenomena gerhana bulan maupun gerhana matahari, seharusnya akan memperkuat iman kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mencontoh sunnah Nabi Muhammad SAW dengan pengetahuan yang benar, dengan niat yang ikhlas. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari jalur Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dalam sebuah hadis yang bernama sangat panjang, Rasulullah SAW diceritakan oleh Ibunda Siti Aisyah bahwasanya Ibunda Siti Aisyah berkata, pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendirikan sholat bersama jamaah, itu bersama orang-orang banyak. Beliau berdiri dalam sholatnya dengan berdiri yang lama, kemudian ruku dengan memanjangkan rukunya, kemudian berdiri lagi dengan lama berdirinya, namun tidak selama rakaat yang pertama. Kemudian beliau ruku dan memanjangkan rukunya, namun tidak selama ruku yang pertama. Kemudian beliau Rasulullah SAW sujud dengan memanjangkan sujudnya, mengulang-ulang bacaan sujudnya. Beliau kemudian mengerjakan rakaat kedua seperti pada rakaat yang pertama. Saat beliau Rasulullah SAW selesai melaksanakan sholat matahari telah nampak kembali. Pada waktu itu Rasulullah SAW diceritakan dalam hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha melaksanakan sholat gerhana matahari yang terjadi bersamaan dengan kematian putra beliau Ibrahim bin Muhammad SAW. Kemudian dalam hadis ini Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan khutbah di hadapan orang banyak. Beliau Rasulullah memulai khutbahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengagungkannya. Lalu beliau Rasulullah SAW bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari begitu banyaknya tanda-tanda kebesaran Allah. La yasifani li mauti ahadin wala li hayatin. Dan tidaklah gerhana itu disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jadi gerhana itu bukanlah peristiwa atau fenomena alam yang menandakan adanya kematian atau kelahiran seseorang. Fa idza ra'aytumuhuma fattaqullaha wa shallu. Jika kalian melihat gerhana, maka banyaklah berdoa kepada Allah. Bertakbirlah, dirikan sholat dan bersedekahlah. Wa tasaddaq. Dalam hadis tersebut ditegaskan paling tidak ada 4 sikap ajaran Islam terhadap peristiwa gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Sikap yang pertama, kita sebagai seorang muslim haruslah meyakini bahwasanya tidak ada hubungan antara peristiwa gerhana dengan kelahiran atau kematian seseorang atau peristiwa-peristiwa lain, sebagaimana masyhur di wilayah-wilayah lain pada zaman dahulu, seperti telah tadi khotib sampaikan di Cina, di Jepang, dan di Arab ataupun di tempat-tempat lain yang mungkin versi atau mitosnya berbeda-beda. Mitologi tidak memiliki tempat dalam ajaran Islam. Itu harus kita ingat, kita pegang kuat. Kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan senantiasa mentauhidkan Allah. Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Sikap kedua, kita sebagai seorang muslim haruslah mampu atau berusaha untuk senantiasa menjadikan momentum gerhana ini sebagai sarana untuk semakin meningkatkan kualitas ibadah kita kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan sholat gerhana sebagaimana dicontohkan atau disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita harus senantiasa memperbanyak takbir, tahmid, tasbih dan tahlil dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hubungan kita baik dengan sesama manusia dengan cara memperbanyak sedekah dan menebar manfaat kepada sesama manusia. Sikap kita yang ketiga, sebagai seorang muslim, kita haruslah meyakini bahwasanya gerhana itu hanyalah merupakan peringatan Allah kepada para hambanya agar segera bertaubat dari dosa-dosa dan kesalahan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walakinnahuma ayatani min ayatillah, yukhawwifullahu bihim ibadahu." Yang artinya di mana gerhana matahari dan bulan adalah dua di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dengan keduanya ia menakuti dan memperingatkan hamba-hambanya. Dari hadis ini kita dapat mengetahui bahwasanya gerhana adalah peringatan bagi para hamba agar menjauhi kemaksiatan dan bersegera melakukan berbagai kebaikan. Gerhana merupakan peringatan bagi kita semua agar bersegera melakukan taubat dengan taubatan nasuha dari semua dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzaba bihal awwalun wa atayna samudan naqata mubsiratan fadlamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhfifa." Dan tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda itu kecuali dalam rangka untuk menakut-nakuti dan memberikan peringatan. Taubatan nasuha adalah taubat yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan memenuhi seluruh rukun taubat, yaitu yang pertama menyesal, yang kedua meninggalkan dosa, dan ketiga bertekad untuk tidak mengulangi lagi dosa yang pernah dilakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap bani Adam atau setiap anak manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang mau bertaubat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa azzakumullah. Sikap kita yang ketiga, sikap kita yang keempat sebagai seorang muslim adalah kita harus senantiasa merenungkan dahsyatnya kekuasaan Allah Rabbul Alamin. Karena gerhana merupakan peristiwa alamiah sebagai bagian dari gerak harmonis sistem tata surya yang amat sangat luar biasa. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut sebagai matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Tata surya kita sendiri terletak di galaksi Bima Sakti, sebuah galaksi spiral yang berdiameter sekitar 100.000 tahun. 100.000 tahun cahaya dan memiliki sekitar 200 miliar bintang. 200 miliar bintang. Teramat sangat banyak. Matahari berlokasi di salah satu lengan spiral galaksi yang disebut dengan lengan Orion. Letak matahari berjarak antara 25.000 dan 28.000 tahun cahaya dari pusat galaksi. Dengan kecepatan orbit mengelilingi pusat galaksi sekitar 2.200 km per detik. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa gerhana rembulan total ini merupakan momentum yang teramat sangat tepat bagi kita semua untuk merenungkan dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dahsyatnya kekuasaan Allah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini. Ini juga merupakan momentum bagi seorang hamba untuk mengagungkan Tuhannya, meningkatkan kualitas penghambaan kepadanya. Mari kita gunakan kesempatan langkah ini untuk bermuhasabah, untuk mengintrospeksi diri kita sendiri.
Sudahkah doa kita, takbir dan sedekah kita berada di jalan yang benar? Ikhlas ataukah tidak? Apakah kita berdoa sebagai wujud ketawaduan kita kepada Sang Khalik, atau kita berdoa karena kita serakah, karena kita adalah manusia yang serba ingin ini, serba ingin itu, serba ingin semuanya? Apakah kita berdoa karena kita membutuhkan Allah, ataukah kita berdoa karena sekedar memenuhi hawa nafsu diri kita sendiri? Pernahkah kita tidak meremehkan doa sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu, bagaimana dengan takbir kita? Kita senantiasa bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudahkah ia lebih mendalam dari bermakna? Sudahkah ia lebih mendalam dan bermakna dari hanya sebatas kata-kata? Apakah kita bagian dari sebagian orang yang bertakbir membesarkan nama Allah, tapi di saat bersamaan juga kita membesarkan ego pribadi kita dan kelompok kita sendiri? Bagaimana pula dengan sedekah kita? Seberapa besar manfaat yang dibawa oleh harta kita dan kehadiran kita dengan harta-harta kita bagi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, yang lebih membutuhkan daripada kita? Masihkah kita membeda-bedakan dalam bersedekah? Kita pilih orang ini karena ia saudara kita, ia golongan kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Apakah kita memberikan sedekah hanya kepada orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang membenci kita tinggalkan? Jangan, wahai ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Mari kita senantiasa menempatkan diri kita dalam posisi sebagai seorang muslim yang akil. Bagaimana salah satu sifat dari Allah, kita tidak ingin menyamai sifat Allah, tapi kita harus mempelajari dan kita harus berusaha untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya dengan mengenal sifat-sifat asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita tidak mengharapkan pamrih dari jasa-jasa yang kita buat, meskipun hanya sekedar pujian atau ucapan terima kasih? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Apapun momentumnya, seyogianya, sebaiknya, hal itu atau momentum tersebut haruslah menjadi bahan untuk kita memperbaiki kualitas diri kita dan kepribadian kita. Semakin dekat kepada Allah dari hari ke hari dan kian bersahabat dengan alam, juga dengan sesama manusia lainnya, dari waktu ke waktu, kapanpun dan dimanapun. Hal itu bisa dilakukan hanya dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dan zat yang diagungkan melebihi apapun juga. Tak terkecuali jabatan kita, gelar kita, harta kita, atau yang lainnya. Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada murid-murid beliau, apa yang paling besar di dunia ini? Itu pertanyaan dari Imam Al-Ghazali kepada para muridnya. Murid-muridnya menjawab gunung, yang lain menjawab matahari, yang lainnya lagi menjawab bumi, dan yang lainnya. Imam Al-Ghazali berkata, semua jawaban itu benar, akan tetapi ketahuilah bahwasanya yang jauh lebih besar dari itu semua adalah hawa nafsu kita. Maka kita harus berhati-hati dengan hawa nafsu kita. Mari kita jaga, jangan sampai hawa nafsu kita kembali membawa kita dan menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam setelah kita bertaubat. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua bisa belajar dan mengambil hikmah atau ibrah dari peristiwa gerhana rembulan ini. Yang Allahu wa iyyakum minal faizin al-amin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil ibadil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga momentum peristiwa gerhana bulan ini Allah mengijabahi doa kita yang ikhlas.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ودار بيننا وبينهم الخير. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا عنك ولا تنصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وسجودنا وقبولنا وتدعونا وتحاشرنا وتعابدنا وتمن نصرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك سوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى والزيادة بداية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الساعة وعلى آله وصحبه والزيادة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.